Perkenalkan, nama saya Francisca Sukaria, NPM 142, kelas 2D Agribisnis. Di sini saya ingin membahas materi mengenai administrasi koperasi pertanian. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian dari koperasi itu sendiri. Koperasi berasal dari bahasa Inggris, cooperation dan kooperatif. Cooperation artinya bekerja sama, sedangkan kooperatif artinya bersifat kerjasama. Jadi, inti dari pengertian koperasi adalah bersifat kerjasama. Kerjasama adalah adanya dua orang atau lebih yang bekerja bersama-sama untuk mencapai satu atau beberapa tujuan. Jadi, koperasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk kerjasama yang bersifat formal di bidang ekonomi dan sosial dalam jangka waktu yang relatif lama. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, definisi koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, administrasi koperasi. Administrasi koperasi sangat penting bagi koperasi dalam melakukan kegiatan operasionalnya, karena administrasi koperasi dapat berfungsi untuk memberikan kejelasan dari tujuan yang ingin dicapai. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 disebutkan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan ekonomi anggota pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program pelayanan kepada anggota tersebut, maka koperasi dituntut memiliki suatu sistem administrasi yang baik. Administrasi koperasi terdiri dari yang pertama, administrasi organisasi. Administrasi organisasi merupakan suatu sistem administrasi yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas keanggotaan, kepengurusan, dan pengelolaan koperasi. Yang kedua, administrasi usaha. Administrasi usaha merupakan suatu sistem administrasi yang berhubungan dengan pengelolaan usaha atau bisnis koperasi. Sekarang kita lanjut ke penjelasan dari administrasi organisasi. Dalam penyelenggaraan administrasi organisasi, koperasi diperlukan antara lain buku daftar anggota, buku daftar pengurus dan pengawas, buku simpanan anggota, kartu anggota, buku notulen rapat-rapat pengurus dan rapat anggota. Buku daftar anggota memuat nomor unit anggota, nama lengkap, umur, jenis kelamin, mata pencaharian, tempat tinggal, tanggal masuk menjadi anggota, sap ibu jari tangan atau tanda tangan anggota. Buku daftar anggota ditandatangani ketua dan tanggal berhentinya anggota dan memuat catatan tentang penyebab berhentinya anggota. Buku daftar pengurus dan pengawas antara lain berisi jumlah dan susunan nama lengkap pengurus dan pengawas, periode masa bakti pengurus dan pengawas, tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengurus dan pengawas. Buku daftar pengurus dan pengawas antara lain berisi jumlah dan susunan nama lengkap pengurus dan pengawas, periode masa bakti pengurus dan pengawas, tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengurus dan pengawas. Buku simpanan anggota memuat antara lain nama dan nomor anggota beserta dengan alamat dan jumlah transaksi ekonomi anggota atau posisi simpanan anggota. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rapat pengurus antara lain adalah yang pertama, pembacaan notulen rapat terakhir, kedua, membahas berbagai macam surat penting yang masuk, ketiga, melaporkan perkembangan terakhir kondisi keuangan, keempat, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan kerja selama MI. Yang kelima, mendiskusikan rencana kerja atau usaha yang akan dilakukan. Yang keenam, membicarakan rencana pembagian sisa hasil usaha atau SHU. Yang ketujuh, membahas persiapan rapat anggota. Dan yang kedelapan, hal-hal lain yang dirasa relevan. Agar sistem administrasi koperasi dapat berjalan dengan baik, maka harus diperhatikan kaidah-kaidah dari sistem administrasi seperti berikut ini. Yang pertama, tugas dan tanggung jawab tiap-tiap pejabat ditetapkan secara tertulis.
Yang kedua, dalam administrasi harus terdapat prosedur yang tetap. Dan yang ketiga, tulis-menulis yang banyak harus dihindarkan. Yang keempat, sistem kearsipan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang kelima, harus diadakan pembagian pekerjaan. Ciri-ciri dari administrasi. Terdapat kelompok manusia yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Yang kedua, terdapat dari kerjasama. Yang ketiga, terdapat proses atau usaha. Yang keempat, terdapat bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Dan yang kelima, terdapat tujuan. Terima kasih atas waktunya. Presentasi saya sekian dan terima kasih.